Hai guys, perkenalkan nama saya Imelda Waya dengan NPM 2229111606. Di sini saya akan mempresentasikan dari pertemuan 9 sampai ke 15 di mata kuliah Business Modeling atau SCM. Yang pertama ada Sustainable Supply Chain. Sustainable Supply Chain Practice atau praktik rantai pasok berkelanjutan adalah pendekatan yang berfokus pada pengelolaan dan operasionalisasi rantai pasok sebuah perusahaan atau organisasi dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi jangka panjang. Tujuan utama dari praktik ini adalah menciptakan rantai pasok yang ramah lingkungan, adil secara sosial dan ekonomis berkelanjutan. Berikut adalah peran utama teknologi dalam implementasi berkelanjutan dalam rantai pasok. Yang pertama, transparansi rantai pasok. Yang kedua, optimasi transportasi dan inventaris. Yang kedua di sini ada Resource Dependency Theory. Aplikasi Resource Dependency Theory atau RDT dalam manajemen rantai pasok SCM, yaitu Resource Dependency Theory menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana organisasi dapat mengelola ketergantungan mereka pada sumber daya eksternal yang penting. Dalam konteks manajemen rantai pasok, penerapan RDT dapat membantu organisasi mengembangkan strategi-strategi untuk mengurangi resiko, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kelangsungan pasokan. Pengembangan teknologi dan inovasi ada terbagi dua bagian. Yang pertama, investasi dalam R&D, yaitu berinvestasi dalam penelitian dan mengembangkan untuk menciptakan alternatif bagi sumber daya yang bergantung pada pemasok eksternal. Misalnya, perusahaan teknologi dapat mengembangkan komponen internal yang menggantikan komponen dari pemasok eksternal. Yang kedua, ada teknologi substitusi, yaitu mengembangkan teknologi atau metode produksi baru yang mengurangi ketergantungan pada sumber daya langka atau mahal. Memahami SSCM atau Supply Chain Security Management. SSCM adalah pendekatan strategis untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan dalam rantai pasokan. Hal ini melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan integritas dan keamanan aliran barang, informasi, dan uang. Pentingnya SSCM terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, melindungi aset, kedua, mitigasi risiko, dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Dinamika Supply Chain Management atau SCM, yaitu rantai pasokan merupakan sistem kompleks yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen akhir. Memahami dinamika rantai pasokan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan daya saing perusahaan di tengah persaingan bisnis yang ketat. Di sini ada tantangan dalam rantai pasokan. Yang pertama, permintaan pelanggan yang dinamis, kedua, volatilitas harga komoditas, dan yang ketiga, isu keberlanjutan. Strategi manajemen rantai pasokan. Dengan menerapkan tujuan strategi utama manajemen rantai pasokan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi aktivitas dan daya saing dalam pengelolaan rantai pasokan mereka. Integrasi teknologi, optimalisasi proses, manajemen persediaan, kolaborasi dengan mitra, analisis data, dan pengembangan talenta merupakan komponen kunci untuk mencapai keunggulan operasional dalam rantai pasokan. Optimalisasi proses. Yang pertama ada identifikasi bottleneck, menganalisis rantai pasokan untuk menemukan titik-titik kritis yang dapat memperlambat aliran barang dan informasi. Yang kedua ada optimalisasi alur kerja, yaitu merancang ulang proses, menghilangkan aktivitas yang tidak perlu dan mengotomasi tugas-tugas repetitif. Yang ketiga ada perbaikan berkelanjutan, yaitu secara terus-menerus mengidentifikasi dan mengatasi inefisiensi dengan menggunakan metode seperti lean manufacturing. Integrasi teknologi terbagi atas 3 bagian, yaitu manfaat integrasi teknologi, kedua, teknologi yang dapat dimanfaatkan, dan ketiga, contoh penerapan. Creating supplier relationship, pentingnya hubungan pemasok-pemasok yang efektif, yaitu membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan pemasok adalah kunci untuk kesuksesan bisnis. Dengan memahami kebutuhan pemasok, membangun komunikasi yang terbuka, dan berkolaborasi secara erat, perusahaan dapat menciptakan sinergi yang mendorong pertumbuhan bersama. Memahami kebutuhan pemasok. Yang pertama,
kualitas atau memahami standar kualitas yang dibutuhkan pemasok dan memenuhinya. Yang kedua ada harga, artinya mencari titik temu yang adil dan saling menguntungkan. Dan yang ketiga ada waktu, yang artinya pengiriman menyesuaikan proses dengan kebutuhan waktu pemasok. Dan yang terakhir ada dukungan, yang artinya memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional. Teknologi informasi dalam supply chain management. Implementasi TI dalam SCM memberikan banyak manfaat, termasuk peningkatan efisiensi, visibilitas, dan profitabilitas. Kemajuan teknologi seperti IoT, BG atau Big Data, dan kecerdasan buatan akan terus membentuk SCM di masa depan. Perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi dan mengadopsi praktik terbaik akan dapat bersaing secara efektif di lingkungan bisnis yang kompetitif. Integrasi sistem informasi dalam rantai pasokan. Yang pertama, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Sistem ERP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, termasuk perencanaan, pengadaan produksi, dan distribusi. Integrasi data menunjukkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan optimalisasi proses. Yang kedua ada sistem manajemen gudang atau WMS. WMS mengelola persediaan dan aktivitas gudang, termasuk penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman hal. Ini meningkatkan efisiensi gudang dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga ada sistem manajemen transportasi atau TMS. TMS mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan transportasi, termasuk pemilihan rute, penjadwalan pengiriman, dan pelacakan pengiriman. TMS membantu meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi biaya. Baik, demikian saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.